warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, pembelajaran hari ini, kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari saya antarkan dengan membaca doa. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, apakah kalian hari ini sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat yang beragama? Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang beragama Islam, tentu saja kalian tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan yang pada hari ini sudah melaksanakan kewajibannya diberikan kelancaran dan dikabulkan semua doa yang dimintakan. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan dibukakan pintu hidayahnya sehingga rajin melaksanakan ibadah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada tema ini adalah: pertama, nanti anak-anak akan membaca dan mengamali teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Diharapkan nanti anak-anak dapat mengidentifikasi atau mengenali ide pokok dan menemukan kosakata baru dari bacaan dengan tepat. Yang kedua, setelah mencatat informasi dan mengenal sifat beserta ciri-cirinya, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi atau mengenali bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Anak-anak, itulah teks tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Dari dua paragraf ini, apakah anak-anak bisa mengetahui? Apakah anak-anak bisa menemukan, bisa mengidentifikasi, mengenali ide pokok dari dua paragraf tadi? Di manakah ide pokoknya dari paragraf pertama? Dan manakah ide pokok dari paragraf yang kedua?
Dan apakah anak-anak juga bisa menemukan kosakata baru dari bacaan dengan tepat? Oke. Kita lihat dari paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya apa ya? Baik, ide pokok dari paragraf pertama adalah manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Yang saya warna kuning ini merupakan ide pokoknya. Sementara kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Kita masih ingat ya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama bisa ditemukan pada awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, kalau kita lihat dari teks paragraf pertama ini, kalimat utamanya berada di awal kalimat. Selanjutnya, pada paragraf yang kedua, di manakah kalimat utamanya, di manakah ide pokoknya? Jika kita baca lagi, ide pokoknya berada di akhir kalimat. Atau di awal kalimat. Jika kita baca pada awal kalimat ini, daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Ini ide pokoknya karena judulnya tadi adalah alat komunikasi pada masa, pada zaman, pada masa alat komunikasi tradisional dan modern. Bisa disimpulkan bahwa dari paragraf yang kedua ini, kalimat utamanya berada di awal kalimat. Ini sebagai ide pokok dari alat komunikasi tradisional. Kemudian ide pokok yang kedua itu berada pada akhir kalimat, yaitu ponsel merupakan alat komunikasi modern. Jadi kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, ini untuk kenapa ada dua, karena sesuai dengan judulnya itu kan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, yang dijelaskan di sini pada awal kalimatnya itu adalah alat komunikasi tradisional, dan yang pada akhir kalimat itu merupakan alat komunikasi modern. Jadi dua-duanya kena. Baik, dari apa yang sudah kita baca tadi, mari kita kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada bacaan di atas dalam sebuah tabel. Nah, kita kelompokkan yang termasuk alat komunikasi tradisional itu apa saja, dan apa saja yang termasuk alat komunikasi modern. Jika kita baca lagi, yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, dan gong. Sementara alat komunikasi modern di situ berada pada akhir kalimat paragraf yang kedua, yaitu ponsel. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mengetahui mana yang termasuk alat komunikasi tradisional dan mana yang termasuk alat komunikasi modern. Selanjutnya, gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-teman kalian. Jika kalian di rumah, silahkan nanti kalian bisa belajar bersama dengan orang tua kalian, tebak-tebakan. Setelah diketahui
hasil tebakannya jangan lupa dituliskan. Yang pertama, lengkapilah kalimat berikut. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kira-kira titik-titik ini berisi tentang apa ya? Nah, di situ ada 5 pertanyaan, dan dari 5 pertanyaan itu sudah diberi kisi-kisi. Kisi-kisinya juga ada 5. Kisi-kisinya ada tradisional, ada kentungan, modern, gong, atau ponsel. Jika kita baca lebih cermat lagi pada pertanyaan pertama, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Apa kira-kira yang digunakan pada masa lalu? Ambil saja misalkan kentungan. Oke, kentungan. Nanti kita cari lagi apakah kentungan benar atau tidak. Yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Oke, jawabannya adalah gong bisa, kentungan juga bisa. Ya, nanti kita pilih salah satu. Yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Yang sama dengan fungsi lonceng apa? Nah, tentu saja bisa saja gong ya. Oke, ternyata ini penuh dengan hampir-hampir sama jawabannya. Tapi nanti kita cari yang paling tepat. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi apa kira-kira? Nah, kalau ini sudah jelas ponsel. Terus yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Jawabannya yang jelas adalah modern. Baik, begitu. Nanti kita jawab. Silahkan kalian jawab di Google Form nanti ya. Sekarang ayo kita perhatikan lagi, ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, selanjutnya, ayo kita menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifatnya sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Jenis sifatnya keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Dari 5 jenis sifat-sifat ini,
kalian termasuk yang mana? Nah, coba kalian identifikasi, kalian kenali diri kalian sendiri, kalian termasuk yang mana? Apakah kalian termasuk anak yang sopan, anak yang sombong, anak yang keras kepala, anak yang rendah hati, atau anak yang humoris? Nah, jika kalian bisa mengenali, berarti kalian anak yang hebat.